Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Seger Waras. Segera wakil walas pikirannya. Sahabat semuanya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya syuting di dalam rumah ya, di ruang tamu tepatnya, karena cuaca masih begitu panas. Seger Waras tidak mau berlama-lama kepanasan, nanti takut tambah hitam ya. Makanya menyisihkan diri di ruangan ya. Tidak jauh, medianya juga ada di halaman depan rumah. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa ni'matin. Semoga di pertemuan kali ini sahabat semuanya selalu dalam kesehatan dan kewarasan ya. Namun Seger Waras tidak mau panjang lebar, mau langsung menjelaskan bahwa tujuan kali ini Seger Waras bikin video adalah untuk menjawab pertanyaan dari sahabat pemirsa ya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Seger Waras yang berada di Kalimantan dan yang berada di London. Yang dari Kalimantan, beliau bertanya apakah pohon durian juga bisa di stek ya, dan tolong jelaskan tentang medianya. Dan kemudian ada pertanyaan yang kedua dari London ya. Beliau bertanya apakah pohon mangga atau pohon buah juga bisa disetek. Yuk mari kita saksikan jawabannya. Namun sebelumnya Seger Waras mau mengajak sahabat semuanya untuk menyaksikan hasil setek zigzag yang sudah Seger Waras tanam beberapa hari kemarin ya, dan pohon kelor yang mungkin sudah berapa ya, sekitar 1 mingguan yang lalu ya Seger Waras tag, lalu dibuat di media sungkup, dan mari kita saksikan videonya. Oke, baiklah sahabat pemirsa, inilah hasil setek batang zigzag ya. Ini usia kira-kira ada 15 harian. Namun untuk tanaman hias itu relatif lebih mudah untuk disetek daripada tanaman buah ya, atau tabulampot. Karena untuk tanaman jenis zigzag dan tanaman hias lainnya, Seger Waras biasanya tanpa harus disungkup lagi ya, cukup dimasukkan ke media polybag, langsung beberapa hari kemudian. Ini sebetulnya bertunas sudah lama ya, namun baru Seger Waras tayangkan kali ini. Mungkin usianya ada 15 harian. Dan ada lagi satu bukti bahwa media setek sungkup itu sangatlah efektif. Seger Waras akan tunjukkan satu hasil setek batang kelor ya, usianya sudah 10 hari. Dan yuk mari kita saksikan. Buka dulu pengikatnya ya. Oh ya, lagi-lagi Seger Waras mengingatkan bahwa kasihlah lubang sedikit saja di plastik sungkupnya ya, biar sirkulasi bisa maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sahabat Seger Waras, ternyata di usia 10 hari untuk batang kelor sudah mulai tumbuh tunas ya, walaupun kecil-kecil, tapi ini bentuk daripada keberhasilan ya. Tinggal sabar saja, jangan dulu dibuka ya, nanti Seger Waras tutup lagi, karena biasanya ini masih rentan ya, masih rentan panas dan rentan kehujanan ya. Tuh, semua tumbuh, batang yang Seger Waras setek semuanya tumbuh walaupun masih kecil-kecil tuh. 1, 2, di bawahnya ada lagi ini yang kedua tumbuh, ada banyak lagi tuh, banyak di bawahnya, ini kecil-kecil sekali, ada di bawahnya lagi tuh. Ini yang ketiga, semua tumbuh ya sahabat. Tuh ada di bagian bawahnya tuh banyak.
sahabat. Ini yang paling panjang juga tumbuh tuh, di bawahnya ada ini, itu ada yang agak gede, dan ini sahabat. Tapi untuk stek batang yang paling muda, yang paling bagian atas itu justru lebih bagus ya, lebih dominan tumbuhnya, itu lebih banyak lagi, karena memang stek biasanya diambil dari pucuk tunas daripada pohon itu. Namun karena Seger Waras merasa sayang, maka batang secara keseluruhan sengaja Seger Waras potong-potong dan kemudian ditanam ya. Ya buat pengalaman juga ya, buat pengalaman juga. Baiklah Seger Waras, baiklah sahabat, ini adalah bukti bahwa hasil stek sungkup itu lebih efektif ya. Tapi tentu jika perbatangannya itu relatif pendek ya sahabat, relatif pendek. Tapi jika untuk tanaman buah, tentu kita mengharapkan tumbuhan yang agak buahnya ya. Oke, cukup itu saja. Oh ya, ada satu lagi, dan ini sahabat, ini yang Seger Waras tindihin bata ya. Tindihin bata ini adalah semai biji apa? Biji rumput mumbaka ya, jenis rumput mumbaka yang biasa dibuat untuk pakan kambing atau sapi ya. Ini baru Seger Waras semai di pagi hari. Mungkin nanti 3 hari atau 4 hari ke depan baru bisa dibuka. Dan jangan lupa saksikan video berikutnya. Oke, baiklah sahabat Seger Waras yang saya banggakan, bahwasanya sekarang Seger Waras akan coba menjawab pertanyaan dari sahabat Seger Waras yang dari Kalimantan Timur, juga yang ada di London ya. Selamat sore sahabat Seger Waras yang ada di Kalimantan Timur, Kaltim, dan yang ada di London ya. Semoga Seger Waras bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan sedaya. Pertama, pertanyaan tentang durian. Untuk masalah durian, terus terang sahabat Seger Waras bahwa Seger Waras belum pernah mencobanya, karena termasuk di daerah Seger Waras itu tanaman durian sangatlah langka ya. Maka untuk terobsesi menanam durian di otak Seger Waras belum ada. Namun secara ilmiah, secara ilmu yang Seger Waras dapatkan, tadi Seger Waras coba baca tautan dari kompas.com, bahwasanya durian bukanlah tanaman yang sulit untuk dicangkok. Kenapa kok Seger Waras bilang cangkok? Seger Waras justru malah menyarankan untuk tanaman tabu lampot. Untuk tanaman tabu lampot sebaiknya dicangkok saja ya, jangan pakai stek sungkup, karena kita kan membutuhkan pertumbuhan yang cepat, juga tanaman yang cepat berbuah ya. Kalau pakai stek sungkup itu nanti ukurannya itu lebih kecil biasanya, karena ukuran plastik ya tergantung. Kalau memang kita mempunyai plastik yang panjang dan memenuhi dengan yang bisa untuk menutupi itu ya mungkin bisa saja, tapi jika terlalu besar biasanya akan memakan lahan yang lebih luas lagi ya. Oke, untuk durian bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicangkok. Kita tinggal cari saja, langkah pertamanya cari pohon durian yang sehat dan batangnya tidak terlalu tua dan muda ya, tapi usahakan batang yang sudah cukup. Terus untuk warna kulit batang, biasanya Seger Waras ambil kulit batang yang masih berwarna hijau tapi kecoklatan ya, tua tidak, muda juga tidak. Kemudian carilah pohon yang sudah berbuah ya, karena nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Oke, itu saja yang dapat saya jawab tentang durian. Kemudian untuk tanaman buah atau tanaman mangga, Seger Waras punya banyak pengalaman ya tentang stek pohon mangga ya.
buka dari stek pucuk sampai stek batang, tapi dengan media sungkup itu sudah Seger Waras lakukan dan hasilnya bagus, namun pada akhirnya mati karena Seger Waras tidak sabar. Baru beberapa tumbuh tunas, Seger Waras sudah taruh di tempat yang bebas, yang terkena angin, terkena sinar matahari secara langsung, terkena hujan. Dan memang demikian, kalau buru-buru dan tidak sabar maka akhirnya tanaman itu mati juga ya. Karena ketahanan akarnya itu belum maksimal. Oke, dan kemudian ternyata sahabat Seger Waras bahwa tanaman yang dihasilkan dari media cangkok itu ada kekurangan juga kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah dia bisa cepat berbuah. Yang kedua, dia bersifat persis seperti indukannya. Kalau indukannya buahnya manis, maka yang hasil cangkoknya pun buahnya akan manis. Dan yang ketiga, dia tidak tumbuh besar seperti indukannya, jadi lebih pendek. Kemudian kekurangannya ialah dia cepat tumbang. Dia mudah tumbang. Terus yang kedua, biasanya usianya itu lebih pendek dari ini. Oke, kiranya itu saja yang dapat Seger Waras jawab. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Yang pasti untuk tanaman kabulampot, tanaman buah di dalam pot, Seger Waras sarankan untuk mencangkuk saja. Apa sih cangkuk? Cangkuk adalah perbanyakan vegetatif tanaman ya. Cara untuk memperbanyak tanaman kita, salah satu diantaranya adalah mencangkuk. Cangkuk itu sendiri banyak, ada cangkuk angin, ada cangkuk media ya, pakai media tanam, juga ada cangkuk sisip, dan ada banyak lainnya. Itu saja kiranya yang dapat Seger Waras sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, jazakumullah khairan katsiran yang sudah like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya. Juga Seger Waras mohon dukungannya. Wa'afu minkum, astaghfirullahaladzim min jamil ma'asi wal dzunub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.